Pembatasan kuota impor sapi pada kuartal ketiga tahun 2015 menuai reaksi di pasaran. Daging sapi jadi langka, harga daging melambung tinggi dan pedagang mogok berjualan. Polisi yang mencium aksi mafia menemukan ada penimbunan sapi siap potong oleh perusahaan penggemukan sapi. Kami hadirkan Expose Mafia Sapi bersama saya, Rika Ambro. Di Jakarta, harga daging sapi mencapai Rp140.000 per kilogram. Padahal harga sebelumnya hanya Rp90.000 per kilogram. Di Bandung, harga daging sapi naik menjadi Rp130.000. Sementara di Medan dan Surabaya, Rp110.000 per kilogram. Di beberapa kota lain, harga daging sapi juga melesat dari biasanya Rp90.000 per kilogram. Para pedagang yang merasa dirugikan berunjuk rasa dan mogok berdagang. Mereka memprotes minimnya pasokan sapi yang membuat harga daging melambung tinggi. Hilangnya daging sapi dari pasar tidak terlepas dari Asosiasi Pengusaha Pemotongan Hewan Indonesia atau APPHI. Lewat suratnya, Asosiasi Pengusaha Pemotongan meminta pengusaha sapi agar tidak memotong sapi mereka. Asosiasi juga minta kegiatan rumah pemotongan hewan selama 4 malam ditiadakan mulai 8 Agustus sampai 11 Agustus 2015. Asosiasi juga meminta Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian membuat kepastian kebijakan khususnya dalam menentukan kuota impor sapi bakalan tiap tahun. Asosiasi Pengusaha Daging dan Sapi Potong Indonesia (APDASI) juga tidak tinggal diam. Lewat suratnya kepada para pengusaha daging importir, feedlotter, bandar, pemotong, pedagang, supplier, dan supermarket, APDASI bahkan menginformasikan rencana pemogokan produksi dan berjualan daging selama 5 hari pada 5 Agustus hingga 12 Agustus 2015. Surat edaran ini juga berisi ancaman sanksi sosial jika pelaku usaha daging tidak melaksanakan pemogokan. Tak ayal, daging sapi pun raib selama 5 hari dari pasaran. Tingginya harga daging sapi membuat pemerintah pusing. Karena sesuai hitung-hitungan, stok sapi bakalan cukup, bahkan sampai akhir tahun. Langkahnya kan jelas, kalau dia mengganggu roda ekonomi kita, itu harus ditindak. Oleh karena itu akan dipanggil semua feedlotternya. Dan juga pedagangnya, dua-dua kita akan panggil. Cukup stoknya ada kok, di feedlotter ada itu barang. Sapinya ada. Dari pembicaraan dengan Mentan tadi, bahwa di feedlotter cukup, stoknya cukup gitu. Pihak pemerintah mengendus ada mafia di balik kelangkaan daging sapi di pasar. Kerisauan pemerintah serta-merta ditindaklanjuti Mabes Polri. Bareskrim Polri membentuk tim khusus untuk mendalami penyebab kelangkaan daging sapi di pasaran. Kami sekarang sudah bekerja untuk penelusuran tentang masalah daging ya, masalah kelangkaan daging ini. Sedang kita tangani. Bareskrim Polri mendatangi 2 lokasi penggemukan sapi di Tangerang, Banten, yaitu PT Tanjung Unggul Mandiri dan PT Brahman Perkasa Sentosa yang berlokasi di Teluk Naga. Di lokasi, polisi menemukan hampir 22.000 sapi bakalan dan 4.000 ekor sapi siap potong. Polisi pun mencium ada unsur kesengajaan kedua perusahaan menimbun sapi. Sudah 4 hari ini ya dari tempat ini tidak menjual atau tidak memotong sapi-sapi itu. Alasannya kenapa, Pak? Alasannya karena tidak ada pembeli. Ini akan kita cek ya. Karena dari asosiasi pedagang daging ini tidak mau membeli. Nanti kita akan cek semua. Pak, ya. apakah akan dikenakan sanksi, Pak? Ya pastilah, sanksi hukum pasti ya. Karena ini kan meresahkan masyarakat banyak ya. Sanksinya berupa apa, Pak? Ya nanti kita lihat undang-undangnya, hukumnya nanti ya. Semua sudah akan kita pelajari secara keseluruhan. Kedua peternakan itu berlokasi di pinggir Kali Cisadane, tidak jauh dari Bandara Soekarno-Hatta. Kedua peternakan bertembok tinggi yang dilengkapi dengan lubang ventilasi udara. Tidak mudah melihat dan masuk ke dalam peternakan ini karena dijaga ketat petugas keamanan.
Saya keamanan doang. Ya, biasanya kalau ada tamu, saya kemana Pak? Tamu di mana tamu itu, tamu yang ini aja saya kenal aja. Pintu gerbang PT Brahman Perkasa Sentosa juga tertutup rapat saat kami datang. Sejumlah pekerja tampak duduk santai di sebuah pendopo. Tepatnya pekan lalu, penyidik Bareskrim Mabes Polri menemukan 2 tempat peternakan dan penggemukan sapi di Tangerang adalah PT TUM dan PT BPS. Di tempat ini ditemukan 22.000 sapi dan 4.000 diantaranya adalah layak potong. Temuan Mabes Polri kian menguatkan dugaan ada mafia di balik kelangkaan dan meroketnya harga daging sapi di pasaran. Perhitungannya sederhana, hampir 22.000 ekor sapi dan 4.000 sapi siap potong yang ditemukan polisi di Tangerang bukanlah stok yang sedikit. Jika 150 ekor sapi dipotong tiap hari, maka stok itu bisa memenuhi kebutuhan hingga bulan Januari 2016. Sehari-harinya mereka mau motong 150. Kalau itu mereka potong, sudah sesuai itu. Nah, kalau ada 21.993 bagi 150, berarti nanti awal Januari baru habis itu sapi. Nah, kenapa sapi tidak ada, daging sapi tidak ada? Nah, ternyata ada surat lah untuk melarang berjualan. Apa tujuannya ini melarang? Pemilik PT Tanjung Unggul Mandiri membantah menimbun sapi dengan tujuan menaikkan harga daging sapi. Buntoro Hasan berdalih tidak didistribusikannya 4.000 ekor sapi siap potong karena tidak ada pembeli, menyusul aksi mogok yang dilakukan pedagang daging sapi. Karena itu pedagang aja. Oh gitu. Oh pedagang. Pedagang yang memang mereka tidak dagang selama 4 hari aja. Oh gitu. Tapi besok mereka udah mulai aktif kembali. Oh. Pak, hari ini Pak ya? Malam ini udah kita kirim sapi, malam ini potong, besok pagi ada. Sudah mulai aktif kembali semua. Nyatanya, setelah 4 hari pedagang mogok berjualan, harga daging sapi tidak kunjung turun. Harga daging tetap berkisar antara Rp120 hingga Rp140.000 per kilogram. Perkembangannya setelah kita mogok, sama aja. Nggak ada penurunan. Lama prosesnya, proses turun itu kayaknya lama. Sama aja kemarin segitu, sekarang juga masih aja tetap segitu aja juga. Bulog pun menggelar operasi pasar untuk mengatasi amukan harga. 80 ton daging sapi diguyur ke pasar dengan harga Rp90.000 per kilogram. Hari kemarin saya sudah siapkan 80 ton daging segar. Daerah mana saja Pak? Daerah mana saja? Itu saya tepatnya nggak tahu, tapi ada di Bandung, Jawa Barat, beberapa titik, kemudian di Jakarta, di Serang. Anehnya, operasi pasar di Jakarta tidak mendapat respon. Akibatnya, harga daging sapi di Jakarta tetap tinggi. Kata itu tadi udah saya bicarakan dengan kepala PDS, ya untuk saling menghargai, bolehlah kalau di luar wilayah pasar nggak masalah gitu. Ini ada laporan, pedagangnya juga nolak. Jadi ini kasus terulang lagi nih. Ini kayak mafia daging sapi, si orang pasar kita menolak jual sapi operasi pasar, menolak. Itu berarti bagian dari persekongkolan kan, saya lagi teliti, kalau yang betul saya mau usir dari toko dari PT Pasar Jaya. Begitu kuatkah mafia di balik skandal daging sapi sehingga tidak bisa diringkus?